The opportunities come by and we take advantage of those, but obviously you can't predict them, and who knows in oil and gas whether that might happen or not. But first goal always most important, and now you have to turn from a losing machine. Ineos hampir merugi 80 juta pound sterling. Ten Hag menunggu keputusan besar transfer 130 juta pound sterling. Dalam beberapa musim terakhir, United telah ditolak tawaran pembukaan untuk pemain yang mereka inginkan. Tawaran 43 juta pound sterling untuk Gerrard ditolak oleh Everton, yang melihatnya sebagai tawaran 35 juta pound sterling karena mereka merasa tambahan tersebut tidak realistis untuk dicapai. Itu adalah setengah dari harga 70 juta pound sterling yang mereka berikan. Everton tetap berpegang teguh pada pendiriannya, dan Anda dapat melihat alasannya. United memerlukan 4 tawaran untuk mendaratkan Mason Mount setahun yang lalu, namun gagal dengan tawaran sebesar 40 juta pound sterling, 50 juta pound sterling, dan 55 juta pound sterling sebelum menyetujui kesepakatan dengan jumlah terakhir serta tambahan 5 juta pound sterling. Ini adalah kesempatan Ineos untuk menunjukkan bahwa mereka berbeda. Jika mereka menyelesaikan kesepakatan ini dengan biaya yang lebih dekat dengan titik awal mereka dibandingkan Everton, maka itu akan dilihat sebagai kemenangan dan pernyataan niat untuk struktur sepak bola baru di Old Trafford. Jika mereka berhasil mendekati angka 70 juta pound sterling, maka itu hanya akan membuat klub lain semakin berani karena tidak banyak perubahan yang terjadi. Ini adalah prasangka yang selalu harus dilawan oleh United, bahwa begitu mereka menelpon untuk menanyakan tentang seorang pemain, pajak Amerika akan dikenakan pada biaya tersebut. Sementara itu, selain merekrut pemain di lini tengah, Ten Hag ingin merekrut bek dan striker baru menjelang musim 2024-2025. Bintang muda Benfica João Neves adalah salah satu opsi di lini tengah. Meskipun klausul pelepasannya yang bernilai 3 digit tampaknya berada di luar kemampuan finansial United. United tampaknya telah menyiapkan beberapa alternatif dengan minat Amadou Onana, Morten Schulman, dan Edson Alvarez. Namun terakhir tentu menarik karena Alvarez bermain di bawah asuhan Ten Hag di Ajax selama 3 tahun. Dengan dimulainya pramusim yang semakin dekat, Ten Hag pasti menginginkan penandatanganan segera dilakukan yang dapat memberikan tekanan tambahan pada Sir Jim untuk menyelesaikan kesepakatan dengan cepat. Gaji Ten Hag naik usai sah diperpanjang kontrak. Sergio Ramos jadi target utama berikutnya. Menurut laporan, Manchester United hampir mencapai kesepakatan baru dengan manajer mereka, Erik ten Hag, yang kontraknya saat ini tersisa 1 tahun. Menurut jurnalis terkenal Fabrizio Romano, pelatih asal Belanda itu akan segera mendapatkan kontrak baru di Old Trafford. Pakar transfer tersebut menyatakan perpanjangan kontrak baru untuk Erik ten Hag di Manchester United semakin dekat. Semuanya berjalan dengan sangat baik dalam negosiasi antara Ten Hag dan Manchester United, dan mereka berharap untuk mewujudkannya sesegera mungkin. Mantan pelatih Ajax itu menandatangani kontrak 3 tahun dengan Setan Merah ketika bergabung 2 tahun lalu, dan saat ini ia membawa pulang gaji sekitar 3,6 miliar rupiah per pekan atau sekitar 187 miliar per tahun. The Devils finish ke-8 di Liga Inggris, berada di dasar grup Liga Champions dan tidak akan bermain di kompetisi teratas benua Eropa musim depan. Namun demikian, waktu yang cukup lama manajemen Manchester United memutuskan untuk mempertahankan Ten Hag dan bahkan akan menaikkan gajinya. Kemudian ada gosip baru seputar perebutan bek tengah baru Manchester United. Setan Merah dilaporkan mempertimbangkan untuk merekrut Sergio Ramos di musim panas ini. Manchester United saat ini sedang mencari bek tengah baru. Mereka baru saja ditinggal Rafael Varane yang memutuskan cabut dari Old Trafford. Eurosport melaporkan bahwa MU punya 1 target transfer baru. Mereka mempertimbangkan untuk merekrut Sergio Ramos di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Manchester United berniat untuk merekrut Ramos di musim panas ini. Sang bek merupakan sosok yang teruji. Dia menunjukkan performa yang impresif dalam 1 dekade terakhir. Lini tengah impian Manchester United, Letnan pendukung Højlund.
Dimulai dengan sisi defensif dari operasi lini tengah, keluarnya Casemiro akan meninggalkan United tanpa gelandang bertahan yang diakui. Sofyan Amrabat, kecuali klub memilih untuk mengontraknya secara permanen, akan kembali ke Fiorentina, meninggalkan The Reds dengan lubang kosong untuk diisi di dasar ruang mesin. Pentingnya pemilik dua pemain di setiap posisi tidak dapat disepelekan. Artinya, satu impor lini tengah bertahan tidak akan cukup. United telah banyak dikaitkan dengan João Neves dari Benfica. Juga United menurunkan 5 gelandang dan memasukkan 4 gelandang untuk meningkatkan tingkat kualitas dan keseimbangan secara keseluruhan. Mereka akan siap. Kunci terbesar untuk membangun kembali lini tengah mereka adalah membeli pemain yang memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang. United memulai proses menurunkan rata-rata usia lini tengah mereka musim panas lalu dengan merekrut Mount. Tetapi kali ini mereka perlu mengambil beberapa langkah lebih jauh. Mereka membutuhkan seseorang yang bisa menjadi letnan jangka panjang untuk Maino. Neves diperkirakan memiliki klausul pelepasan 120 juta euro dalam kontraknya di Benfica. Sementara itu, menurut outlet berita Prancis L'Equipe, United tertarik untuk merekrut bintang Nice Kepren, Thuram. Masih harus dilihat apakah minat United terhadap Thuram dan Neves terbukti asli. Jika The Reds bertekad mendatangkan gelandang baru ke Old Trafford, maka kepindahan Neves mungkin akan menghabiskan sebagian besar anggaran transfer klub. Akibatnya, mengontrak Thuram dengan harga lebih murah sebesar 80 juta pound sterling mungkin akan menjadi keputusan cerdas bagi Sir Jim dan Ineos Group. Namun jika Neves menjadi target prioritas United, maka diperlukan negosiasi untuk mencoba meyakinkan Benfica agar menurunkan penilaian mereka terhadap gelandang tersebut musim panas ini. Manchester United luncurkan tawaran gila untuk striker Liga Inggris. Arsenal dan Chelsea jadi pesaing kuat. Manchester United telah bergerak cepat dengan meluncurkan tawaran pembukaan yang besar untuk membeli Ivan Toney. Menurut laporan, Sir Jim menjadikan striker Brentford dan timnas Inggris itu sebagai prioritas penandatanganan musim panasnya. Setan Merah telah terseok-seok sepanjang musim 2023-2024 dan terancam gagal tampil di kompetisi Eropa. Meski demikian, Manchester United masih berpeluang meraih 1 gelar tahun ini apabila memenangi pertandingan final Piala FA kontra Manchester City. Sir Jim DKK dikabarkan sedang mengincar untuk penguatan 4 area tim di musim panas nanti. Manchester United kemungkinan akan menambah pemain baru di posisi bek tengah, gelandang, striker, dan sayap kanan. Kebutuhan MU akan pemain nomor 9 baru sangat terlihat pada musim ini. Meskipun pemain seharga 72 juta pounds, Rasmus Højlund telah tampil baik dengan jumlah 15 golnya dari 41 penampilan mewakili musim yang sangat menjanjikan. Ada saat-saat di mana ia membutuhkan dukungan atau pesaing. Sekarang, menurut sebuah laporan di Spanyol, MU telah meluncurkan tawaran pembukaan yang sangat besar untuk merekrut Toney dari Brentford. Sir Jim dikabarkan siap mengejutkan dunia sepak bola dengan membuat tawaran pembukaan yang gila untuk sang pemain. Laporan tersebut mengklaim MU bersedia melakukan investigasi signifikan untuk mengamankan layanan striker Inggris berbakat dan telah mengajukan tawaran awal hampir 60 juta pounds kepada Brentford. Namun, tampaknya klub asal London tersebut belum siap menerima tawaran pertama yang datang untuk seorang pemain yang juga menarik minat kuat dari Arsenal dan Chelsea selama setahun terakhir. MU dan Brentford diharapkan terus berbicara untuk mencari kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak.